beriman kepada firman Tuhan, saudara. Sebetulnya no wonder kalau Amerika ini hancur. Karena memang agama yang ada tidak dibilang iman, saudara. No wonder gereja ini suatu saat juga akan hancur jika kita tidak hidup dalam iman. Bukan hanya gereja ini saja, saudara. Dikira saya nggak suka itu. Tapi intinya itu setiap jemaat Tuhan perlu hidup di dalam iman. Jadi mereka tidak akan merasa bahwa dirinya yang bisa melakukan itu. Mereka yang bisa melakukan pelayanan. Mereka yang bisa membuat berhasil, bukan. Tuhan yang akan membuat berhasil. Bagian kita dan saudara dan saya hanya merespon apa yang sudah dibukukan di sini, saudara. Udah lengkap. Oleh karena itu, jika saudara malas baca. Jangan hanya dengar dulu. Baca juga. Di-balance. Benar nggak yang saudara dengar itu sesuai dengan yang sudah dituliskan di Alkitab? Di-balance. Not just to listen, but you must read the Bible. The basic instruction before leaving earth. Not just listening. So you read it, you compare it, you can balance what you listen and what you do. Mari kita lanjutkan saudara 21 di situ dikatakan, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, saudara, hampir waktunya akan mati, ia memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Sebelum mati kita diberikan kesempatan untuk kita melanjutkan, mentransfer apa yang sudah kita nikmati di dalam Yesus Kristus kepada anak-anak kita. Masalahnya kita tidak tahu saudara kapan kita akan mati. Masalahnya saya tidak tahu apakah saya masih hidup 1 minggu lagi. Artinya setiap hari saudara hidup itu kesempatan untuk saudara memberikan contoh kepada anak-anak kita tentang kasih Kristus. Jangan tunggu sampai tua. Siapa tahu saudara tidak sampai tua. Siapa tahu saya tidak sampai tua, saudara. Siapa tahu hari saya hanya sampai 2 hari. Demikian juga hari saudara. Sehingga hari-hari itu tidak akan kosong begitu aja. Hari-hari itu tidak akan lalu begitu saja. 150.000 orang mati katanya tiap hari di seluruh dunia ini, saudara. Mungkinkah itu nanti salah satunya saya dan saudara di depan kita? Artinya, jika kesempatan itu masih ada, kita diberikan contoh untuk mengatakan firman Tuhan kepada yang masih muda-muda, kepada yang masih hidup, kepada mereka yang tua, tetapi yang tidak mengenal jalan kebenaran. Di situ dikatakan, saudara, ada satu kutipan dari John MacArthur, katakan, that is the acid test of faith. The pastor John MacArthur said that is the acid test of faith. As a Christian, if we follow the example of the Bible, there will be no faith. There will be no, like a dark dream. Because as a Christian, we know where we go. We know where we go. Saudara, hari Selasa, saya ketemu dengan orang yang mau mati. Bekas alkoholik. Dan kok alkohol itu sudah merusak dirinya. Dia bilang, I'm afraid. Dia sudah di-pronounce, tidak akan lama lagi. Karena udah rusak dulu. Tapi dia mudah-mudahan orang ini mendengar tentang berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga dia boleh melihat ke depan. Kematiannya itu bukan kematian kekal, saudara. Kematian orang Kristen
itu sebetulnya hanya pindah tempat. Hanya pindah tempat, saudara. Dikatakan melalui Roma 13, saudara, di situ. Roma 13, mari kita lihat bersama. Roma 13 ayat yang ke-11. Saudara baca bersama saya. Roma 13 ayat yang ke-11. 2-3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Keselamatan ini sudah dekat. Saudara akan lebih dekat lagi ketemu dengan Juru Selamat saudara. Rasanya kok saya itu melihat berita orang mati itu tambah banyak, saudara. Sebetulnya tidak, karena umur saya tambah tua. Ya, karena umur saudara tambah tua, kok kayaknya orang mati, masalah di dunia ini tambah banyak. Itu salah satu sebetulnya karena kita tambah panjang hidupnya. Dan mereka yang masih adik-adik ini, saudara, belasan tahun mungkin belum begitu banyak mendengar. Tapi jika mereka nanti sampai puluhan tahun, akan tambah banyak mendengar hal-hal ini. Keselamatan itu sebetulnya lebih dekat dan akan terrealita, saudara. Akan terrealita. Satu bagian lagi saya akan mengajak saudara membaca dari 2 Korintus, saudara. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat ke-8. 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. Saudara ada, kita akan baca bersama. 2-3. Tetapi hati kami dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jikalau orang Kristen mati, saudara, beralih bersama Tuhan Yesus. Tidak tidur dulu gentayangan, saudara. Tidak tidur dulu gentayangan. So to be absent from this body, James, is to be present with the Lord. If you have been ransomed by Jesus Christ, if Jesus Christ did replace you to take your death penalty, you have lived your new life when what we call it die here. You just move. You just migrate to the new place. You get better promotion ever with the Lord Jesus Christ Himself. You are being promoted, the best promotion that you will ever get, better than Hawaii in heaven. Bukan satu joke, tapi hanya memberikan satu ilustrasi. Jika saya dan saudara mati hari ini sebagai orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah digantikan oleh Kristus, sebetulnya hanya pindah tempat di surga. Saudara tidak menunggu dulu di tempat yang saudara tidak tahu, no. Firman Tuhan begitu jelas. To be absent from this body is to be present. Detik kemudian sudah di sana. Tapi permasalahannya bagi saya dan bagi saudara yang harus kita ulang untuk menguatkan. Bahkan mungkin saat ini jika saudara wavering in your faith, you don't know where to go. You have no confidence about tomorrow. Who promised you tomorrow? But Jesus has promised you that He will be with you forever if you have Him and He has you. Sudahkah saudara sebetulnya memiliki iman yang menyelamatkan? Iman juga ada beberapa macam iman. Saudara berdoa, saudara mau nanti ke San Clemente, Tuhan lindungi ke San Clemente dan pulang. Jika udah sampai sana pulang, iman itu udah selesai, saudara. Permintaan kita udah selesai. Kita berdoa beriman, Tuhan lepaskan saya dari masalah finansial. Masalah finansial itu selesai, iman kita udah selesai. Sudahkah saudara sebetulnya memiliki iman yang menyelamatkan? Yesus menggantikan saudara di atas kayu salib. Jika saudara mati hari ini, dosa saudara sudah digantikan oleh Yesus. Dia kaya. Dia mau mati bagi saudara. Dan jika saudara mati saat ini, hanya pindah tempat. Dan dari situ saudara akan berani, bahkan dengan sukacita,
memberitakan apa yang oleh firman Tuhan dikatakan good news.